Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Wicaksono dari kelas 5 IKRA dengan NIM 2302079. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review dari 15 jurnal yang membahas tentang cloud computing sebagai bagian dari tugas mata kuliah cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data serta aplikasi melalui internet. Teknologi ini telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan industri kreatif. Melalui 15 jurnal yang saya review, saya akan menjelaskan beberapa penerapan cloud computing serta manfaat, tantangan, dan solusi yang akan dibahas oleh para peneliti. Jurnal yang pertama berjudul Implementasi Sistem Basis Data Cloud Computing pada Sektor Pendidikan. Jurnal ini membahas konsep dasar cloud computing, model layanan, serta penerapan di bidang pendidikan melalui metode deskriptif, kualitatif, serta studi literatur. Penulis menjelaskan bagaimana cloud computing dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, keamanan, dan aksesibilitas data di institusi pendidikan, disertakan juga kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan keamanan data. Jurnal kedua yang berjudul Penerapan Cloud Computing sebagai Media Pembelajaran Berbasis Online pada Masa Pandemi COVID. Jurnal ini membahas penerapan cloud computing sebagai solusi pembelajaran online di masa pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, serta observasi dan wawancara. Implementasi dilakukan di Stikom Pelita Indonesia menggunakan Google Classroom dan layanan cloud lain seperti Gmail dan Google Docs. Hasilnya, cloud computing mempermudah penyediaan materi, tugas, dan ujian online, meningkatkan kolaborasi dosen mahasiswa, serta efisiensi sistem pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Pemanfaatan Cloud Computing untuk Enterprise Resource Planning di Indonesia. Jurnal ini membahas integrasi sistem ERP dengan teknologi cloud computing untuk meningkatkan efisiensi bisnis, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. Melalui pendekatan konseptual, penulis menguraikan bahwa ERP berbasis cloud memungkinkan pengguna menggunakan sistem manajemen terpadu tanpa harus melakukan investasi besar untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Jurnal ini juga menyoroti peluang dan tantangan penerapan ERP berbasis cloud di Indonesia, termasuk masalah interoperabilitas dan keamanan data. Selanjutnya, jurnal ketiga berjudul Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan pengguna cloud computing di Indonesia. Artikel ini menyoroti tentang hukum akibat manfaatan cloud computing yang semakin luas di Indonesia, terutama terkait risiko penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan maupun pihak ketiga. Melalui metode penelitian, penulis mengkaji pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jurnal ini juga membahas berbagai instrumen internasional tentang perlindungan data seperti OECD. Selanjutnya, jurnal keempat yang berjudul Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing. Jurnal ini menyoroti tantangan hukum akibat pemanfaatan cloud computing yang semakin luas di Indonesia, terutama terkait risiko penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan maupun pihak ketiga. Melalui metode penelitian yuridis, normatif, dan pendekatan deskriptif analitis, penulis mengkaji pentingnya perlindungan hukum atas hak pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penulis menawarkan konsep hybrid regulation yang menggabungkan pendekatan hukum, formal, dan mekanisme pasar untuk menjamin perlindungan data pengguna cloud computing. Kemudian ada jurnal yang kelima yang berjudul Implementasi Cloud Computing, Teknologi dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Bisnis Perusahaan dengan menggunakan metode Agile dan studi literatur. Jurnal ini menjelaskan konsep, model layanan, dan strategi penerapan cloud computing dalam bisnis penggunaan pendekatan Agile Development.
Penulis menyoroti manfaat Google Cloud Platform bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Selain itu, artikel menguraikan jenis layanan cloud serta alasan utama perusahaan mengadopsi seperti efisiensi biaya, fleksibilitas, dan peningkatan mobilitas kerja. Penelitian ini menegaskan bahwa cloud computing memberikan peluang besar bagi perusahaan kecil maupun besar dalam mengoptimalkan kinerja TI tanpa harus berinvestasi besar pada infrastruktur fisik. Jurnal ke-6 yang berjudul Cloud Computing untuk Pengelolaan Keuangan, Analisis Efisien dan Efektivitas. Jurnal ini membahas bagaimana cloud computing mengubah sistem pengelolaan keuangan dan akuntansi, meningkatkan efisiensi, kecepatan pemrosesan, dan akurasi laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber ilmiah dari 2020 sampai 2023. Hasilnya menunjukkan bahwa cloud computing mempercepat akses data secara real-time, menekan biaya infrastruktur, dan mempermudah kolaborasi antar pengguna. Namun penulis juga menyoroti risiko seperti kehilangan dan kebocoran data, serangan siber, serta akses tidak sah. Untuk mengatasinya, direkomendasikan penerapan enkripsi end-to-end, autentikasi multifaktor, dan kontrol akses berbasis peran. Serta penerapannya yang cepat, teknologi ini dinilai dapat menjadi alat strategis bagi efisiensi keuangan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian untuk jurnal yang ke-7 berjudul Tinjauan Ancaman dan Resiko pada Sistem Keamanan Internet of Things berbasis cloud computing dalam pengawasan e-commerce dan rencana strategi. Jurnal ini mengulas pentingnya keamanan data dalam sistem e-commerce yang memanfaatkan IoT dan cloud computing. Dengan metode literatur dan sistematik literatur review, peneliti ini menyoroti berbagai ancaman seperti kebocoran data, peretasan, malware, ransomware, dan serangan DOS. Penulis juga membahas risiko operasional dan privasi pengguna akibat meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan enkripsi end-to-end, kebijakan akses ketat, serta pemantauan ancaman secara real-time dapat meningkatkan perlindungan data. Penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara teknologi, kebijakan, dan kesadaran sumber daya manusia untuk menjaga keamanan e-commerce. Kemudian jurnal yang ke-8 dengan judul Implementasi Cloud Computing untuk Memaksimalkan Layanan Pariwisata. Jurnal ini menjelaskan bagaimana cloud computing dapat menjadi solusi industri pariwisata dalam mengelola data, promosi, dan layanan reservasi secara daring dengan biaya yang lebih rendah. Menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan model cloud computing life cycle dengan Max Lozano 2010, penelitian ini menguraikan 5 tahap adopsi cloud: penentuan konsep, strategi, model dan arsitektur, perencanaan implementasi, serta penerapan langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan cloud computing memungkinkan efisiensi biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan akses data yang fleksibel untuk mendukung digitalisasi pariwisata. Jurnal ke-9 berjudul Analisis Kesiapan UMKM Kabupaten Karawang terhadap adopsi cloud computing dalam konteks industri 4.0. Kemudian jurnal ke-10 dengan judul Pemanfaatan Cloud Computing pada Dunia Bisnis. Jurnal ini membahas bagaimana teknologi cloud computing dimanfaatkan dalam dunia bisnis untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing perusahaan. Cloud computing dianggap solusi alternatif bagi perusahaan yang ingin mengakses informasi dengan cepat tanpa harus membangun infrastruktur TI yang mahal. Penelitian ini juga menyoroti penggunaan Salesforce aplikasi cloud sebagai contoh penerapan nyata yang mampu membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Metode yang digunakan
adalah studi literatur dari berbagai sumber ilmiah. Kajian ini menunjukkan bahwa cloud computing mampu menekan biaya operasional, mempercepat inovasi produk, meningkatkan kolaborasi, serta mendukung pelincahan bisnis. Selain manfaat, jurnal ini juga membahas risiko seperti ketergantungan pada penyedia layanan, keamanan data, dan koneksi internet yang stabil. Kesimpulannya, pemanfaatan cloud computing memberikan peluang besar bagi perusahaan, terutama UMKM, untuk bersaing di era digital melalui efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas. Jurnal ke-11 berjudul Penerapan Teknologi Cloud Computing dalam Pengelolaan Data. Penelitian ini menggunakan cloud computing di pemerintahannya. Hasilnya menunjukkan manfaat seperti efisiensi biaya, kolaborasi antar instansi, dan transparansi publik. Tantangan utama meliputi keamanan data, keterbatasan infrastruktur daerah, kesiapan SDM, dan kurangnya regulasi teknis. Keberhasilan penerapan sangat tergantung pada dukungan kebijakan dan kesiapan lembaga pemerintah. Jurnal yang ke-12 berjudul Pemanfaatan Komputasi Awan untuk Pengarsipan Digital di Indonesia. Jurnal ini membahas pemanfaatan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengarsipan digital di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya pemahaman tentang cloud storage menjadi hambatan utama. Komputasi awan memberi fleksibilitas, efisiensi, dan kemudahan akses data, tetapi masih menghadapi tantangan dalam keamanan data dan kesiapan SDM. Penulis menyarankan pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal di bidang pendidikan dan pemerintahan. Jurnal yang ke-13 berjudul Analisa Layanan Cloud Computing di Era Digital. Jurnal ini menjelaskan konsep layanan dan implementasi cloud computing di era digital. Hasil kajiannya membagi cloud computing menjadi 3 aspek utama, yaitu ada karakteristik, on-demand service, akses luas, resource pooling, dan elastisitas layanan terukur.